Oke, selamat datang di acara Juragan Podcast bersama Denny dan Andi nih. Danin dan Danin dan Taref Anandito. Tarif Anandito. Oke. Halo Ref, selamat datang. Halo Mas Dari Andini. Halo, gimana nih kabarnya? Baik banget. Aman ya? Aman. Ini jauh-jauh nih dari Bandung ke sini nih. Iya, Demi lumayan. podcast doang ya? Iya. Keren. Thank you ya udah datang Ref. Oh, sama-sama. Dengan senang hati. Dengan senang hati Dengan ya? senang hati. Iya. Sekarang perkenalan dulu nih. Iya, jadi nama gua Taref. Asal sekolah, umur, Asal zodiak, sekolah. hobi gitu ya. Status. Statusnya apa nih? Waduh, ada adek marah nih bahaya. Wah, ampun deh, ampun. Taref mulai bandel ya. Statusnya apa nih? Double, Udah single. lah, nggak usah disebut, nggak disebut berarti. Enggak. Kita skip aja kali Ref. Boleh di Skip aja. Ref, Lanjut. lagi sibuk apa nih Ref? Di DS ya? Sekarang ya lagi ngurusin IDDS sih soalnya, sama kuliah aja sih. Oh, kuliah di mana? Kuliah di Unpar, Ngambil ambil manajemen. manajemen. Iya. Manajemen perhatian ya? Manajemen bisa sih. Ref, kemarin kita sempat review mobil lo kan di Rollbar tuh, Seviro. Oh iya, Itu mobil baru jadi ya? itu mobil baru jadi ya, baru jadi banget. Banget. Berarti belum pernah ikut kompetisi dong pakai mobil itu? Kalau untuk kompetisi udah pernah sih, hanya untuk dengan spek yang seperti itu belum pernah, baru dicoba banget kemarin. Oh, oke. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi, lo kan ngedrift dari tahun berapa Ref ya? Gua mulai drifting sih kalau untuk ikut lombanya dari 2015. Hanya untuk beli mobilnya udah dari tahun 2013. Oh. Nah. Cukup lama juga. Kenapa nggak ikut kompetisi? Waktu itu tadinya buat mobil harian ke SMA aja untuk ke sekolah. Oh, Belum ada pikiran ke Harian? drifting. Iya, buat harian tadi. mobil apa? Mobilnya Nissan Seviro tuh. Seviro. Iya, Seviro. Udah di ini, di modif-modif. Dulu sih mobilnya awalnya full orisinil, luar dalam hanya gardannya udah jelas. Oh, Oh. Iya, gardannya jelas aja. kalau lu telat sekolah gitu, telat berangkat, seperti ini gitu ya? Iya, awalnya sih Enggak. pengennya gitu. Oh, pengennya gitu. Tapi enggak lah, jangan. Jangan ya, Udah, bahaya ya? Jangan ditiru Iya, guys. jangan Iya, ditiru. jadi jalan ya, bahaya. Cuma kan nggak sampai juga kan? Enggak sampai dibawa ke sekolah juga, enggak nyampe dibawa ke sekolah sih akhirnya. Kenapa? Akhirnya malah jadi pengen ikut lomba. Oh, Wah. jadi yang tadinya tuh buat sekolah akhirnya malah dijadiin mobil kompetisi. Iya, karena waktu itu tuh ngebangunnya lama banget, nggak beres-beres mobilnya. Apa aja sih yang lu bangun dulu? Dulu sebenarnya pengen buat drifting sama acara-acara latihan drifting aja ya. Udah gitu dimodifikasi, ganti pokoknya mesin-mesinnya waktu itu gua nggak ngerti apa, pokoknya yang pasti ya header gitu-gitu lah. Oh, tapi masih pakai mesin bawaan si Masih Seviro? bawaan Seviro, Nggak ya. engine swap? Nggak engine swap karena gua waktu itu belum ngerti sama sekali, masih awam. Oh, oke. Nah, Ref, terus event drifting pertama kali yang lo ikut apa? Gua ikut pertama kali drift camp Drift cap. Di mana? di Karawang tahun 2014. Oh, yang di samping mall ya? Iya. Drift camp goyang Iya. Karawang tuh Iya, hanya namanya. buat latihan aja tapi. Iya. goyang Aku juga Karawang. ikut deh. Gue nggak ngerti. Iya, Mas. Iya, gue sempat ikut. Iya, kayaknya ikut juga deh Mas Denny. Itu 2014, 15 ya? Iya, 15 ya 2014. bener. Iya, Iya. 14, 15 kan? 14-15. Masih SM. Masih SMA. SMA ya? kelas 1. Oh iya bener. Iya, SMA kelas 1. Wah, keren Iya. juga loh. Gue juga baru mulai drifting kuliah. Iya. SMA Iya. kelas 1 tuh beli mobil. Oh, oke. Oh, nggak tahu nih. Goyang Karawang tuh apa? Gue yang Karawang. Iya. Karawang tahu nggak? Karawang apa Karawang? Karawang kan? Iya, goyang Karawang. Gue yang Karawang yang pernah. Karawang tahu kan? Karawang tahu nama tempat kan? Iya. Iya. Terus goyangnya apa? Goyangnya gue. Goyangnya itu kayaknya dari film ya? Itu maksudnya apa sih goyang Iya. Karawang? Gak ngerti juga, kayaknya Gimana mungkin sih? kayak Ada yang tahu nggak di ada studio filmnya nih? deh. Goyang Karawang apa? Goyang Goyang Karawang Karawang tahu tahu nggak? Setan Karawang. Oh iya, bener, Dia film lagi horor-horor gitu ya? Oh gitu. Iya. Goyang Karawang. Gue pikir karena di Karawang kan banyak truk ya. Oh Iya, gue pikir banyak truk. goyang. Jadi kalau mereka lagi party gitu, gue namanya goyang Karawang. Oh, ya. iya. Nggak tahu lah gue Lagi ngasal. party. Ah, party. Driver truk gitu. Oh iya. Malah gue ngasal. Oh, dangdut. Terus lanjut lagi dong. Pertama kali tuh langsung ini dapat juara nggak? Nah, Kayak- pertama kali gua Itu drift camp kan? drift camp sih baru Drift camp latihan tuh, kan. drift camp bukan Iya, kompetisi. gue salah. Tetap aja.
Dia pakai di drift camp. Nah di drift itu kan event pertama tuh latihan. Itu lo langsung bisa drifting? Apa masih belajar? Sebenarnya gue langsung bisa, hanya mobilnya nggak mumpuni. Oh jadi nyalain mobil ya, bukan karena lu nya nggak bisa ya? Bukan, karena di sini mobilnya masalahnya mogok-mogok terus. Oh iya. Iya, masalahnya di situ sih. Kalau Oke. untuk donat sebenarnya gue udah bisa. Di situ. Itu Sama kayak event Andi apa nih sih? dong udah bisa donat. Iya, Ah. donat bisa. Dan waktu itu langsung bisa. Langsung bisa ya? Iya. Anyway, ini gue nggak tahu kan itu event apa, boleh ceritain nggak sih itu event apa sih sebenarnya? Coba. Yang mana? Kan gue Drift belum- camp, drift camp. Gue dulu sama sekali buta banget sama Oh, iya. otomotif. Jadi kayak nggak tahu. Jadi- Cerita, boleh dong. Drift camp itu sebenarnya ajang latihan aja sih. Iya. Oh, oke. Jadi kayak ada suatu IO yang bikin acara ini, tapi acara itu cuma buat latihan doang. Iya. Bukan buat Oh. kompetisi. Jadi siapa aja daftar, bayar, ikut, track disediain, ya udah kita tinggal bawa mobil, bawa ban, bensin, mekanik. Iya. Latihannya bareng-bareng sama orang lain. Oh, latihannya autodidak gitu. Heeh. Lah nggak autodidak sih, jadi ya udah yang punya latihan sendiri aja, nggak ada yang ngajarin gitu. Latihan sendiri. Iya, latihan bisa sendiri. lu? Waktu itu baru donat aja. Soalnya kalau mau bawa drift panjang mobilnya mati-mati terus. Oh. Dulu tuh kayak gitu loh, Nin. Kalau kita mau latihan, Iya. kita latihan sendiri, nggak ada yang ngajarin. Hmm. Kalau sekarang kan udah ada J9 XR. Iya, udah. Mau lagi. Orang tinggal datang Iya, bisa udah ada yang belajar, ngajarin, iya. mobil udah disiapin. Enak sekarang. Iya kan, kalau dulu kita susah, itu tuh buktinya mobil mogok-mogok kan. Iya, mobil Iya, mogok-mogok gua kan, juga. berarti gua ilmunya juga belum sampai ke sana. Iya kan, kalau kan mobil udah beres semua, tinggal gas. Iya. Ya dulu harus nyiapin mobil, belajar sendiri, Betul. nanya-nanya orang. Kadang kalau malu nggak berani nanya. Iya, betul. Dulu juga gua mobil dibawa jalan. Iya sama gue, Iya. dulu awal juga bawa Gua jalan. mobil bawa jalan. Iya, seru sih dulu Seru, sebenarnya seru mobil banget. drift tuh bawa jalan gitu. Mungkin sekarang beberapa masih banyak sih, dan kangen juga sih gue bawa mobil drift jalan-jalan tuh. Gue juga sama sih, kangen Iya. banget. Loh, Iya, gue siapa lagi mesti dikangenin nih? Gue diem aja deh. Skip Skip Dan. aja deh. Oh iya, Ref, Oh, tadi kan kenapa? tadi kan kita nanya event pertama. Kita lupa nanya sejarahnya, ceritain dong awal mulanya lo drifting sampai sekarang ini. Nah, awal mulanya drifting tuh gue dulu sebenarnya termasuk gamer ya. Gue Hmm. suka main-main game kayak Need for Speed, Shift, kan Hmm. ada driftnya tuh. Ya. Sama rally juga seneng main gamenya. Tapi pas tahun 2012 gue datang ke acara IMS tuh, Indonesia International Motor Show. Di situ tuh ada drifting dan gue tuh baru lihat, oh ternyata drifting tuh kayak gini. Wah itu keren-keren banget. Tahun berapa tuh, Ref? 2012 udah. 2012 udah lama banget. Iya. Udah itu gue masih SMP lah, masih kecil Iya. banget. Ada gue nggak di situ? Ada nggak ya waktu itu ya? Mas Dani udah kuliah ya? Ada Oh, ya? udah lah. Kita SMA Udah, dia udah mau Kayaknya lulus 2012. Harusnya sih ada. Harusnya ya, sih Mas? ada. Iya harusnya Iya. ada mas. Ya, jadi dari drift camp terus lanjut sampai akhirnya lo mulai drifting. Mulai drifting, waktu itu gue ngajak ayah kan ke Formula Drift juga tuh 2012 nonton. Oh iya, Nah, di Kemayoran tuh. dari situ gue jadi pengen banget mobil jadul gitu gara-gara ngeliat Seviro. Oh, Mulanya gitu. Terus waktu itu kan Seviro ya harganya masih terjangkau gitu Iya. kan untuk mungkin untuk anak SMA gitu. Hmm. Ya akhirnya boleh tuh ditawarin. Tiba-tiba gue juga kaget sih ditawarin mobil Seviro, mau nggak mau. Langsung beli ya? kenapa suka Seviro, Ref? Karena yang pertama Nissan sih. Nah, kenapa lu suka Nissan? Jepang banget tuh Will. Oke, Toyota kan Jepang juga, Honda juga Jepang. Waktu itu taunya Toyota cuma ini aja sih yang banyak di pasaran tuh Cressida doang. Oh. Cuma kurang suka bentuknya kan kayak kotak dulu. Iya. Oh, iya. Sama soalnya Seviro tuh banyak yang pakai buat drifting sih. Iya Iya. 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 Seviro yang buat drifting. Oke, terus. Ya udah akhirnya gua pilih Seviro terus masukin ke bengkel kan Sevironya emang buat drifting sama buat ke sekolah. Hmm. Nah, gua nggak ngerti tuh awalnya. Kirain gua tuh kalau untuk mobil drift tuh mesin standar tuh oke-oke aja. Jadi ya gua modifikasi mobil standar aja. Jadi lu ngedrift waktu itu pertama kali pakai mobil standar? Mobil standar sampai ikut lomba pun pakai mobil standar. Ya, mantap. Lomba di tahun 2015 di IMS. oh wah tendin 2014 itu kan tadi ikut yang latihan-latihan itu. drift camp. Nah, 2015 tuh langsung lomba. Langsung lomba tanpa latihan. Serius? Serius gua langsung pengen aja langsung nyobain sambil latihan karena kan emang waktu itu nggak ada lahan buat latihan ya nggak Iya. ada. nggak ada. Susah dulu lah kita mau Karena latihan. daripada kita harus coba-coba di jalan gua nggak berani, lebih baik gua ikut eventnya langsung gitu.
Oke. Iya. Itu nih 2012 dia pertama kali nonton drifting di IMS Drift 4 kan namanya. Drift 4 ya. Di Drift 4 IMS 2015 dia ikutan Drift 4 IMS. Iya. Rasanya gimana, Rev? Rasanya wah seneng banget sih, apalagi gue nonton dulu kan nonton yang drifter yang di tahun 2012 dan bisa ketemu juga nonton langsung dan ikut eventnya Gitu. juga. Wah, pasti senang banget tuh. Seneng banget. Feel itu. Iya. Terus pengalaman apa yang lu dapat gitu ketika lu ikut event, ikut langsung balap gitu 2015? Ketika ikut event gue baru tahu dan mulai belajar dari ternyata mesin-mesin mobil drift tuh kayak gini gitu. Misalnya oh udah pada diganti misalnya 2JZ atau RB. Terus ada kelas-kelasnya juga kan, misalnya dari pemula kayak gue dulu ikutnya kelas Drift Star, terus rookie sama pro. Nah dari situ gue banyak belajar juga sih. Akhirnya dari situ gue tahu setup mobil juga. Ternyata di bagian kaki-kaki mobil tuh sangat penting untuk drifting. Nah, awalnya gue nggak tahu sama sekali. Itu lo bisa tahu karena lo ikutan Karena event. gue ikutan event dan karena gue nyobain mobil gue sendiri di situ. Gue ngerasain kurangnya di mana. Terus lo nanya-nanya sama drifter lain nggak waktu itu? Waktu itu gue masih malu untuk bertanya. Ya, malah bertanya sesaat di jalan Saat ya. di jalan. Bener. Gue masih malu Jadi bertanya. lu turun tuh pakai mobil standar kan? Iya. Terus mobil. kan tadi lu bilang kalau misalnya latihan itu suka mati-mati itu treknya panjang nggak? Masalah mas satu masuknya trek panjang nggak waktu acara balap yang 2015 ini? Di Drift 4 itu. Ah, Drift 4 termasuk panjang. Iya, Drift 4 cukup panjang sih Ah. sebetulnya tracknya. tapi mobil lu fine-fine aja. Alhamdulillah sih fine-fine aja. Bisa lo Bisa. drifting full track pakai Seviro standar. Bisa. Wih, Bisa. gimana coba? Nah, keren juga sih. Iya, gue penasaran tau. Itu shock breaker standar. Ah, Ban juga profilnya nggak bener, sangat tebal. Jadi seadanya aja ya udah Seadanya. maksimalin yang lu punya, gue punyanya ini dan gue Iya. pengen bisa drifting ya Ah, udah sikat iya. aja yang ada Karena kan. gue nggak tahu harus pakai ban apa gitu-gitu, gue nggak iya tahu. kan tuh. harus diatur juga Iya. belakang itu lu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Jadi gue yang penting gue bisa drifting aja dulu. Dan emang bisa sih. Gokil sih. Keren. Cuman ya hampir semua ngalamin gitu sih dulu. Iya. Gue juga nggak tahu dan malu nanya-nanya sih. Gue malu. Cuman akhirnya ya udah kenalan sama teman-teman lain, ngobrol-ngobrol ternyata yang benar ini ya gitu kayak Iya. setupnya ini gitu. Ya gitu makanya kayak dulu kan aku juga pernah bilang kan di podcast sebelumnya Iya. kan buat drifter baru nggak usah malu. Kita minggil aja ngebaur sama drifter lain, ngobrol-ngobrol. Ya akhirnya kan bisa dapat banyak info kan, info mobil dijual, info ya kan spare part, settingannya bener, Betul. info cewek single. Cewek lagi. Sorry. Canda. Jadi gue masuk angkatan yang paling enak ya sebenarnya di antara kalian kan, maksudnya lebih awal gitu kan. Oh, gue Iya. baru-baru kan, ibarat kata baru-baru banget. Jadi udah enak sih, sekarang udah ada segala Fasilitasnya ada. udah lebih Iya. bagus sih Iya, sekarang. bener banget, setuju gue. Tapi lu keren banget sih bisa maksimalkan apa yang lo punya dulu. Iya. Makanya maksimalkan yang punya dulu ya. Iya maksimal. Nggak usah ikut sana sini gitu. Iya. Jadi yang Apaan sih? yang udah ada jangan disia-siain gitu ya. Iya. Iya, bener. Iya dong. Sayang. Terus sekarang Masih mobil sayang. lu kemana nih yang lu pakai lomba? Yang zaman dulu. Iya, zaman dulu masih ada. Udah dijual. Oh, udah dijual. Oh, Iya. ganti yang sama. Kenapa Sama lo jual? Jadi waktu itu gue sempat ikut event juga kan, yang terakhir pakai mobil itu tuh di IMS juga 2017 tuh. Super Drift, gue juara di situ, juara 2 tapi itu di Drift Star. Habis itu gue ngerasa mobil ini kurang, gue pengen cari mobil yang udah ada mesinnya nempel gitu, udah ganti, udah swap engine tapi udah tinggal ditambahin dikit aja. Jadi lo nyari mobil bikinan orang yang udah Iya, jadi ya. Iya, nyari bikinan orang. Terus akhirnya mobil apa yang lo dapet? Seviro Seviro lagi. Selalu saya kira. Seviro lagi. Lu kayak ngefans banget deh sama ini JDM ya berarti. Iya. Iya nggak sih? Iya, emang ngefans Yes, banget. ada tim JDM sekarang. Iya. Iya nih, aduh. Gue seneng banget sama yang Jepang gitu. Aduh, kenapa tuh? Gak tahu, auranya beda. Oh, gitu ya. Aura yang ke Jepang-Jepangan beda ya. Iya, beda. Emang kayak lebih maksimal juga sih. Gitu. Karena lu suka gitu kan. Suaranya bagus ya. Suaranya iya, Teriakan gitu ya. teriakannya bagus. Ini otak gue gak traveling sih. Teriakan mesin, Din, mesin. Oh, teriakan Iya, mesin. Exhaust. Emang suaranya enak banget kan kayak JZ, SR, Iya, ya kan RB. Iya. Ini kayak gimana coba? Miau miau. Pokoknya halus-halus kenceng gitu. Iya. Ah, terus Iya, halus-halus kenceng. Aref dan Dito. kayak kenal Valvetronic lagi. Iya. Ada halus ada kenceng. Halus ada kenceng. Zaman dulu Valvetronic belum ada ya? Belum ada dulu. Belum ada. Belum Terus ada. straight pipe aja. Ya iya iya iya. Ah, bahasanya aduh.
apa ya bahasanya ya? Free flow. Oh ya, free flow. Flow exhaust. Waktu itu di 2015 akhirnya lo setelah juara 2 jual ganti Seviro lagi. Iya, ganti Seviro lagi. Pakai mesin apa waktu itu? Mesinnya 1JZ, 1JZ. Terus kencang nggak? Gimana? Feel lo dari bawa Seviro standar pindah ke Seviro 1JZ gimana? Sangat kencang. Sangat kencang. Sangat kencang. Emang kencang banget. Padahal sih. itu standar. JZ -nya Turbo ya? standar. Bus juga setengah bar. Masih di kelas Driftstar. Masih kelas Driftstar waktu itu. Nah, terus setelah punya Seviro itu langsung juara 1. Juara 1 terus. Gila. Sekali sih juara 4. Dan sekali juara 4. Oh. Karena inilah minor problem di mobil, radiatornya selangnya copot. Gua nggak berani gas, jadi Iya. gua lepas aja gasnya daripada kenapa-napa mobil. Jauh lebih enak pakai 1JZ. Jauh lebih enak. Kaki-kaki lo upgrade lagi. Kaki-kaki sebelumnya di Driftstar pernah di-upgrade juga, itu masih pakai kaki-kaki Driftstar, hanya udah ganti coilover sama super angle. Dulu di Driftstar terakhir udah pakai super angle. Kalau yang Seviro sebelumnya standar kaki kan kata lu belum terlalu di-upgrade kan? Iya. Masih standaran banget. Standaran banget tuh ya. Oke, akhirnya pas yang beli baru kaki-kaki udah di-upgrade. Di-upgrade ya. Terus sekalinya dia pakai yang baru tuh langsung juara 1 terus gitu ya. Iya. Saya pakai yang minimal aja tuh dia bisa. Walaupun sebenarnya waktu itu pas lagi R&D mobil itu gue sempet nabrak tiang juga. Nabrak tiang. Lagi drift cam juga itu tahun Oh. 2000 berapa ya? 2000. Kamu di mana? Di Karawang juga? Bukan, di BSI. Bekasi Ya. Oh, BSI ya. BSI. Nabrak tiang gitu. Tuh tahun 2015 atau 16 ya? 2000 enggak, lebih sebelum tahun 2008 2017. 17 ya? Ada kayaknya 2018 awal deh. Iya. 2018 awal. Itu lagi di acara ini kan, duk drift kan? Iya, lagi bulan puasa tuh kalau nggak Bukan, salah. ada sebelumnya. Oh, ada lagi ya? Pokoknya sebelum Pondok Cabe Super Drift ya. Super Drift Pondok Cabe sebelumnya. Sebelum seri 1. Itu nabrak tiang, hancur banget. Mobil baru beres, baru pasang roll cage, hancur di situ. Lu bisa nabrak tiang di situ? Ternyata engine mountingnya Jemotengnya ini copot. baru ketahuan pas lagi ini ke Jurnas. Waduh. Bete sih. PR. Terus hancurnya parah. Hancurnya parah banget, abis belakangnya. Terus akhirnya gimana? Waktu mobil diapain? Lo betulin lagi? Mobil di repair aja, baru di repair terus ikut lomba lagi. Enak nggak setelah di repair? Karena udah keburu kejual mobil yang lama. Oh Iya. iya. Tapi abis itu nggak apa-apa lo pakai terus itu mobil? Apa Nggak. ada yang nggak enak ya karena udah nabrak? Sampai sekarang sih nggak apa-apa. Itu mobil yang sekarang? Iya. Oh yang kemarin Yang baru gue di review. yang gue review di Rover, yang sempat Itu- gue cobain. Iya, itu udah sempet hancur Masa sih? mobilnya. Iya. Tapi sekarang jadinya keren lah. Iya, makanya. Keren loh Seviro-nya dia. Itu dulu belum tuh lihat sih. sempet turun drifting buat kejuaraan karena kan ngebet banget tuh pengen ikut. Mobil tuh tadinya mau dicat sama bumper-bumpernya, itu benar-benar nggak dicat, jadi seadanya aja. Karena takut nggak keburu untuk ikut lomba. Lomba yang di mana? Tahun 2018 full Di Intersport. di Intersport ya. Oh. Full. Kita kita ketemu kan di Intersport World Stage. Iya, itu ketemu juga. Lo juara 1 kan di kelas Nah iya di Driftstar ya? ha. Iya kan? Tapi itu yang World Stage udah beda mobil lagi. beda mobil lagi. Hmm. Jadi katanya itu Seviro nabrak yang sampai yang kemarin kita Iya, review di kalau Rover. yang di World Stage tuh waktu itu kan mesin 1JZ-nya jebol. Jadi dipinjemin sama temen ada. Oh, Baik. dipinjemin. Dipinjemin. Kirain gue beli lagi gitu. Dia punya berapa Seviro nih, Red? 2 sih. Dia total 2 Dua. yang buat Intersport minjem. Iya. Ini gue mau tanya nih, gue penasaran, lu kayak suka banget sama Seviro nih. Kenapa Seviro sih nggak yang lain gitu, kayak DM gitu misalnya? Dulu awalnya pernah mikir juga antara BMW sama Corolla DX juga. Corolla DX sih, Iya. seru sih. Oke. Kalau Corolla DX kan short banget ya wheelbase-nya, sama Iya, iya. BMW dulu ayah kurang mau. Ya kan, karena itu mobil kan dulu ditawarin ya Seviro, jadinya ya Seviro. Jadi ayah suka banget sama Nah. Seviro ini. Iya, lanjut. Dan gue juga dulu nggak tahu kalau BMW itu mobilnya tuh misalnya kayak 323 itu tenaganya lumayan gede. Gue nggak tahu dulu. Ya. Iya, iya, iya. Kalau tahu sih kayaknya gue dulu BMW dari awal. Lebih gede BMW kan sebenarnya. Iya, soalnya tuh Daripada Seviro. standar Seviro tuh 2000 cc ya? 2000 cc RB20 kan? single cam juga. Single tapi Iya. ya, aku pernah cobain tuh kurang enak sih. Emang Iya, kalau itu. standarnya kurang enak ya, Kurang enak, standar ya.
Makanya kenapa ya kita di sini mobil buat sekolah kita juga pakai E36 kan 323. Kenapa kita pakai 323? Ya udah lo beli 323 standar ganti suspensi sama LSD itu buat drifting udah enak banget. Iya. Powernya udah cukup banget. Gua sih ngerasa enakan BMW sih tuh. Kalau standarnya, Standarnya ya enak. Tapi kalau udah ganti 1JZ beda dong. Udah beda. Beda. Iya. Jadi lu jadi suka aja sama Seviro ini. Iya, jadi suka sama Seviro. Oke. Terus pernah nyobain mobil lain nggak selain Seviro buat drifting? Kalau untuk drifting sih baru Seviro sama BMW aja. E36. Nah, E36 sama E46. Menurut lu enakan mana? Bingung ya. Kalau E46 enak sih. Kalau gua sih jujur dari awal drifting lebih suka mobil NA, jadi ini ada E46 yang NA enak. Oh iya, enak tuh powernya flat sih. Iya, jadi flat ya. apa ya, throttle control tuh juga enak gitu. Iya. Kalau kamu belum pernah nyobain ini ya, 1JZ ya, 1JZ turbo. Belum. Ya kali. Iya, kalau mobil turbo tuh pas dia kan ada keong itu yang kata Iya. kamu meong ya. Gue juga masih adaptasi sih sampai sekarang. Iya. Nah. Iya, itu berasa kan kalau yang ada turbo itu begitu kita gas powernya belum begitu naik, tapi begitu udah turbonya nyala, baling-balingnya ngedorong banget, langsung ketarik gitu. Iya. G-force-nya. Makanya ngontrolnya agak susah sih sebetulnya. Iya, benar-benar. Iya kan? Benar. Nah, lo waktu itu Seviro lo yang 1JZ turbo standar. Turbo standar. Terus akhirnya sekarang ganti 2JZ, T2JZ. single turbo gede. Iya. Lo rasanya gimana, Ref? Makin enak banget. Enak banget ya. Jauh, kirain waktu itu 1JZ tuh udah kayak paling kenceng gitu ya. Oh iya. Pas dulu ternyata Ada lagi yang lebih kencang. iya ada yang lebih kenceng lagi. Di atas langit masih ada langit. Iya, ada lagi. Apalagi yang lain ya. Wah, itu apa? Di atas langit masih ada Mas Gilang. Oh iya. Iya kan? Benar kan? Karena itu kan berdasarkan pengalaman gua nyoba mobil. Iya, iya benar. Kayak gitu. Tapi emang bener sih, Ref. Nih ngobrolin gue juga ngapain dikit-dikit ya. Nggak apa-apa. Biar panjangan dikit. Iya. Iya, mau sih dulu gue pertama kali pakai 2JZ Nah. standar. Wah, tuh gue pertama kali naik kaget banget, Ref. Oh, anjing kenceng banget tuh mobil gitu. Terus ternyata sekarang semakin kesini akhirnya gue upgrade turbonya ganti yang gede Iya, masih makanya. kenceng lagi gitu. Gue jujur kaget sih gue. Iya. Iya, karena emang ini sih, maksudnya oh iya, tadi kan lu juga ngomongin wheelbase. Seviro kan wheelbase-nya panjang ya? Panjang ya. Iya, DX kan pendek kan. Kalau wheelbase pendek tuh emang agak lebih susah sih kontrol ya pas lagi drifting. Benar-benar. Kalau panjang lebih gampang. Iya nggak? Iya. Kok nanya ke gue? Ini panjang lebih gampang berarti jadi lebih enak ya. Lebih enak. Terus abis lo ikut World Stage waktu itu pakai 1JZ ya? Yang punya temen lo kan dipinjemin kan? Yang 1Z kalau yang world stage. Oh, 1Z. Iya, itu sama sekali belum pernah nyobain mobilnya. Oh, juara 1 kan di kelas Driftstar? Iya, gua itu mobil baru nyala, gua pakai. Baru nyala, baru jadi. Iya, baru ganti ECU gua pakai. Untung nggak jebol loh. Iya. Oh. Terus? Hah? Ya udah, sebelumnya itu sempat nyala, cuma dipakai beberapa orang mobilnya problem terus. Pas gua pakai ya untungnya nggak ada trouble sih. Loh, berarti bener tuh. Biasanya mobil ada penunggunya ya. Iya kan? Iya. Aku udah Iya, bilang. cocok-cocokan ya. Cocok kan? Kemarin tuh karena gue cerita gitu, mobil gue juga sama. Kayak kadang kalau misalnya ganti nggak jadi, lanjut. gue ada salah paham. Oh iya. Gampang. Ngomongin penunggu, Oh, nggak iya tahu sih, nggak iya, sih. iya. Kayak gue panas banget. Mana sih? Iya nggak? Gak usah deh, skip aja. Hah. Mana sih gue ceritanya? Nggak, pokoknya intinya kalau mobil tuh ada penunggunya. Dia kadang Iya. suka nggak suka sama nyetir. Kalau dia Iya. nggak suka sama nyetir, mobil itu suka ngambek, suka Ngambek, ya. sok-sok mogok-mogok gitu. Makanya mobil yang Suka dulu gua sedih. jual. Oh, gara-gara itu. Ya, salah satu. Ya berarti nggak cocok sama penunggunya ya. Berarti mobil teman lu tuh cocok penunggunya sama lu, Ref. Iya, kayaknya cocok. Langsung deh. bikin lo jadi juara kan? Iya, makanya. Mobilnya enak Disupport banget abis. tuh. Oke. Nah, terus habis World Stage itu tahun 2018 kan? 2018. 2019 tau gue tuh dalam setahun cuma ada satu event di Iya. di Sentuh. Indonesia Drift Prix ya. Iya, Indonesian Drift Prix. Nah, itu lo ikut kan nggak? Lo ikut? Lo ikut ya? Ikut. Masih dikasih Driftstar? Rookie. Oh, Udah perdana di rookie. Ini perdana di rookie. Iya. Gimana Ref perasaan lo dari Driftstar naik kelas ke rookie? Kenapa lo mau naik kelas ke rookie? Kenapa nggak stay di Driftstar? Gue pengen explore lebih banyak sih. Karena di Driftstar gue udah sering juara kan yang terakhir. Itu cukup lama juga ya. Cukup lama kan dari dulu ya.
Udah, karena gue udah puas di situ, maksudnya udah juara, jadi gue pengen nge-explore lagi. Kalau di Drifter kan nggak bisa ketemu yang pro. Iya. Terus di rookie lo ketemu siapa waktu itu? Mobil lo pakai apa pas di rookie Pakai pertama kali? Seviro 2JZ standar, maksudnya turbo standar. Seviro yang sekarang. Iya, Seviro sekarang. Oh, tapi belum ya di upgrade ya. Iya, hanya emang trouble juga di situ mobilnya. Oh, terus lo gimana masuk ke battle nggak? Masuk. Ke berapa? Gue berhentinya di top berapa ya? Top 8 nih. Di pro, top 8 di rookie. Di kan di rookie kan ada kelas rookie sendiri, ada kelas Iya, umum ya. Iya, Yang di umum lo masuk juga nggak? masuk di base 8. Di umum masuk kelas 8. Hmm. Segrup sama pro kan itu? Iya, waktu itu kalah lawan Aziz. Oh, kalau Aziz. Aziz pakai Seviro juga ya? Seviro UZ dia. Di basic scene lo lawan siapa? Lawan Zico. Lo menang lawan Ziko? Iya. Wih, keren. Oh, netizennya di marah Ya, iya, biasanya banyak bocil-bocil langsung komen-komen ngamuk. Ya nggak canda-canda. Terus di top 32-nya? Tertitu lawan siapa ya waktu itu ya? Lupa. Pokoknya dia pakai BMW 323. Nggak tahu siapa, lupa namanya. Oh, oke. Lo inget ya QTT keberapa? QTT. Lupa ya? Gua agak lupa sih. Nah, kalau di itu kan di bracket umum ya? Nah, kalau di rookie ketiga waktu itu. Oh, juara 3. Itunya apa? QTT-nya. QTT-nya. Tapi di battle-nya? Di battle-nya di base 8 tuh berhenti soalnya mobilnya rusak, loncat. Apanya loncat? Bannya copot, Kok bisa? bautnya patah. Waduh, serem juga ya. Iya. Kayaknya gue lihat deh waktu itu. Ada mobil lompat. Iya, Ban mobil lompat lompat ya? ya. Mobil lompat terus overheat juga. Overheat terus-terusan. Jadi fan nggak boleh dinyalain. Kenapa? Ada masalah di kelistrikan. Oh, Gitu. waduh, banyak PR-nya juga ya. Ya, banyak PR di tahun 2019 tuh paling banyak. Nah, cuma sekali lagi kan dalam setahun tuh acara kan. Iya, sekali tuh. Tapi gimana Rev, pengalaman lo dari Drifter masuk ke rookie, terus bisa ketemu sama drifter yang kelas rookie dan pro? Gue seneng banget sih, jadi lebih belajar aja kan dari style, cara mereka bawa mobil untuk driftingnya. Jadi gue bisa belajar lebih banyak juga. Karena gue intinya pengen belajar sih. Pengen selalu explore terus Iya, kayak selalu belajar explore. selalu berkembang. Iya, Bagus banget, hebat ya Revnya. iya. Terus ini bibit-bibit ini ya, Tarif Ferdito. Dari dulu. Oke, Rev, habis 2019, 2020 tuh nggak ada. Oh, ini ya. Ini ada Apa? Mekarta. Mekarta, kita bareng Iya. kan di Mekarta kan? Heeh. Oh iya, masih ada Iya, Mekarta ya Mekarta. terakhir. Tahun Terakhir. berapa? 2019? 2020. Oh, 2020. Oh iya, 2020. 2020 benar. Bener banget. Lo pakai mobilnya Akbar Ais. Iya. Gimana lo? Akbar. Lo dari yang naik mobil drifter, naik mobil pinjaman, terus ganti 2JZ masih masalah mulu standar, akhirnya naik mobil spek pro bikinannya Akbar Ais tuh rasanya gimana, Rev? Kencang banget. Kencang banget ya. Saking kencengnya apa jatuh? Saking Kenceng. kecil. Oke. Enak nggak bikin mobilnya dia? Enak. Maksudnya kan itu kan udah di setup sama dia gitu, lo kan ya dia Akbar Ais aja butuh waktu panjang bisa bikin mobil seenak itu gitu, dan lo langsung nyobain mobilnya dia tuh luar biasa banget sih, lo bisa dapet kesempatan itu. Iya, kayak luar biasa. Terima kasih. Bang Akbar. Cocok, Tarif makasih tuh katanya. Iya. Terus Rev, sekarang kan lo udah punya mobil sendiri nih. Iya. Mobil lo bisa dibilang speknya tuh udah spek pro. Lo udah belajar settingan, lo udah belajar settingan kaki-kaki, udah belajar banyak lah lo dari Akbar, dari gue, dari Iya. main simulator juga kan. Terus target lo apa nih Rev, buat dengan lo udah punya mobil yang ini mobil lo mobil cukup kompetitif banget nih Iya. untuk di kelas pro nih. Lo akan ya udah mobil buat main-main doang atau lo akan ikut kejuaraan yang serius? Kalau dari dulu sih, kalau gue nggak pernah main-main karena emang tujuannya pengen balapan yang serius. Serius ya? Ya. Dan pengen ada tujuannya, emang bakal pengen jadi pro. Wih, nice, keren. Amin. Kita doain ya. Iya, amin. Kan gue udah bilang ini calon-calon ini bibit-bibit unggul
Tarif Ferdi. Dari Ferdi itu. Berarti ntar kita akan ketemu di track nih Rev ya. Iya, amin. Oke, kalau Carlos kan bilang muridnya Ucok nih. Nah, gue bimbing lo deh ntar ya. Terima kasih Mas. Bimbingnya telat nih. Ya cuman kemarin udah sempat aku cobain mobil ya, udah sempat aku kasih mas input ya. Udah aku kasih input lah, tapi belum detail banget. Iya. Tapi lumayan kan kemarin kan, habis gue cobain terus lo ngikutin apa yang gue praktekin ya. Iya. Ngaruh banget. Iya kan? Iya. Iya sih. Waktu Gua tuh- di sirkuit sirkuit. Iya, Waktu ada, latihan ada, juga. ada kamu waktu itu ya? Iya. Karena gue masih banyak butuh saran juga gitu. Iya. Iya, makanya nggak usah malu-malu. Iya. Ngobrol. Tuh buat generasi-generasi drifter baru, jangan malu-malu Rev ya, mending Iya, nanya-nanya aja. Lebih baik nanya. Iya, makanya gue ingat banget waktu gue cobain lo langsung ngomong, oh gitu ya mas cara bawa 2JZ gitu Iya. kan? Karena Iya, gue kan? emang sambil cari pengalaman kan sampai sekarang gitu. Iya. Iya. Terus-terusan. Terus berarti nanti ada next event lo langsung ikutan nih? Insya Allah ikut. Oke. Pengen ikut. Akan ada event drifting lagi kah kali ini? Ada dong. Harusnya ada ya. Ada dong. Harusnya ada. Harusnya ada. Ada di track baru loh Karawaci. Iya. Itu nanti dulu ya. Rencana nih bulan April kita mau tes dulu kan. Kita mau bikin duk drift namanya. Ngabubu drift. Ngabubu sorry. drift. Ngabubu drift ya. Iya. Jadi itu ngabuburit sambil drifting. Kemarin itu udah pernah bahas ya. Iya. Ngabuburit sambil drifting. Nggak ada kompetisi, itu cuma latihan bersama aja. Makanya itu saatnya ada event lagi, kita ngumpul bareng, mending baru deh tuh sesama drifter ya, kita ngobrol-ngobrol. Terus habis itu rencana bulan Mei-nya setelah lebaran kita mau bikin kejuaraan nasional drifting. Asik. Harus Seru ikut. nggak tuh? Harus ikut ya? Harus ikut dong. Gue juga harus ikut sih. Iya, harus ikut. Tapi kalau bisa udah bisa ya. Iya. Kalau bisa. Kan mau ikut kelas 2 lagi nih nanti. Ikut dong. Ikut ya? Harus. Ikut lah. Rev, terus harapan lo apa sih lo di dunia drifting ini Rev? Apakah lo akan ikut kelas pro di sini aja atau lo akan ikut kejuaraan di luar negeri Gua atau di luar angkasa? Oh, luar angkasa. Gimana Rev? Gua sih dari dulu emang punya cita-cita kalau drifting tuh nggak hanya di ini aja ya, nggak di dalam negeri aja, cuma emang pengen ada niat untuk luar negeri juga. Kira-kira kapan tuh kira-kira akan terjadi dalam waktu dekat ini nggak Rev? Setelah pandemik yang pasti. Setelah pandemik sih pengen nih, pengen banget. Pengen ya? Nah, Oke Rev. di Asia dulu juga nggak apa-apa. Iya ya, yang Iya. start kita keluar dulu ya. Iya. Bisa ngerasain auranya drifting di luar sih, nggak cuma di Indo aja. Iya, gue pasti. pengen banget. Semoga impiannya tercapai ya untuk jadi pembalap Amin. di Internasional. sini, internasional juga tanah air. Bisa apa ya, memajukan dunia otomotif juga sih sebenarnya. Ya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Sepertinya udah panjang sekali ngobrol kali ini dengan Bapak Taref. Bapak Taref. So, banget ya. Rev, thank you banget ya udah jauh-jauh dari Bandung ngobrol sama kita ya. Ya, Iya. sama-sama. Ah. Mas Deni, Andini. Semoga ntar Iya. kita drifting bareng lagi dalam waktu dekat ini ya. Oh iya dong. Iya. Harus. So itu dia guys obrolan kita kali ini sama Taref Anandito. Kalau ada yang mau kalian tanyakan silahkan tulis komen di bawah ini. Gue Denny Ferdito, Andini Putri MH dan Taref Anandito izin pamit cabut dulu. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya.